Nah, prinsip penting dalam mengembangkan bisnis, no cash, no growth. Ada satu cerita menarik, ada orang yang datang, biasanya saya bantu orang mendiagnosa sebuah bisnis. Lalu kemudian dia bilang gini, coach saya bingung nih, saya nggak bisa berkembang, bisnis saya nggak bisa benar-benar berkembang. Coba saya mau cek tantangannya di mana, kan no cash no growth, betul nggak? Jadi nomor satu yang saya tanya adalah, cash flow Bapak bagus atau enggak? Jawabannya itu dia masalahnya, cash flow saya berantakan. Pertanyaan berikutnya adalah, piutang Bapak bagus nggak? Bagus, semua bayar tunai. Oke. Inventory Bapak bagus nggak? Bagus. Pembelian saya lancar, inventory saya lancar. Oke. Bapak bayar hutang di muka atau bayar down payment di muka? Enggak. Saya dapat tempo lumayan, ada 20 hari, 30 hari. Tapi kok bisa cash flow-nya bermasalah? Kok bisa cash flow bermasalah? Saya bilang satu-satunya yang bisa membuat cash flow Bapak bermasalah adalah low margin. Itu dia. Itu dia, dia bilang. Bapak, saya punya margin tuh tipis sekali, sehingga nggak ada space buat pengembangan. Oke, untuk berkembang itu mesti ngumpulin duit banyak, lama, baru bisa dipakai untuk berkembang. Kecuali mau nyuntik modal. Ya kalau nyuntik modal semua juga bisa, dia bilang gitu. Oke, so ada 6 indikator bahwa Anda sedang mengalami masalah dengan cash flow. Artinya cash flow trouble indikatornya cuma 6. Kalau Anda punya profit tapi nggak punya cash, berarti problem Anda cukup serius di cash flow. Laporan keuangan ada duit, di bank nggak kelihatan, berarti itu cash flow trouble. Ya, indikator 1. Indikator 2 adalah dikit-dikit suntik modal, dikit-dikit suntik dana, tapi bisnisnya nggak berkembang. Ya. Yang ketiga adalah piutangnya nggak terkendali. Yang keempat, aset lebih besar dari stok. Yang kelima, tidak bisa bayar utang bank. Dan yang keenam, modal HPP lebih besar dari penjualan. Ini banyak terjadi di manufacturing, di mana produksi dengan penjualan, biaya produksi jauh lebih besar daripada total jumlah penjualan. Itu berarti sedang mengalami kemunduran yang serius. Nah Bapak Ibu, tolong dicek Anda ada di mana. Ditandain aja. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau ada, berarti harus ada perubahan-perubahan yang signifikan. Oke? Sekarang kita lihat. Penyebab terbesar cash flow adalah sales. Penyebab terbesar, sumber pertama dari cash flow adalah sales. Ada beberapa problem yang dialami oleh banyak business owner. Ini berdasarkan percentage of business owners yang mengalami masalah dengan cash flow. Masalah pertama adalah keputusan account receivable. Accounts receivable itu bukan bagaimana cara saya mengatasi accounts receivable. Bukan caranya saya mengatasi piutang macet. Itu sudah bukan lagi satu solusi. Ya, karena once Anda memberikan piutang, apapun yang terjadi Anda harus kejar. Apapun yang terjadi. Begitu, mau pakai hukum kek, mau pakai polisi kek, mau pakai debt collector kek, mau pakai apapun harus dikejar karena itu uang kita. Masuk akal ya? Yang jadi masalah adalah mengapa kita harus memberikan piutang? Di awal itu, keputusan itu yang menjadi masalah. Dimana ketika kita sudah mengambil keputusan untuk memberikan piutang, kita harus sadar yang namanya piutang selalu ada bad debt. Berapa persen bad debt-nya itu Anda harus manage dengan margin. Yang jadi masalah adalah ada bisnis margin cuma 5%. Bad debt-nya 10%. Terus mau hidup dari mana? Betul ya? Kalau Anda fintech, marginnya 50%, bad debt-nya 10%, masih oke nggak? Ya oke lah, nggak masalah.
Mau utang macetnya nggak masalah. Yang penting saya dapat margin yang sangat-sangat besar gitu. Paham ya? Yang kedua adalah milih bisnis yang seasonal. Salah pilih bisnis. Bisnis seasonal yang diambil. Bisnis seasonal yang dipilih sebagai core business. Contohnya, bisnisnya hanya hidup kalau lebaran. Kira-kira akan masalah dengan cash flow nggak? Pasti. Ya, bisnisnya hanya hidup kalau anak sekolah liburan. Itu jadi masalah, betul ya? Seasonal, karena seasonal menjadi isu. Hanya bisa dipakai musim dingin. Itu seasonal, betul ya? Begitu lewat musim panas, begitu lewat musim dingin, musim semi, musim panas, barangnya numpuk. Kena nggak cash flow? Kena. Unexpected variation in sales. So let's say misalnya ini terjadi di orang-orang yang bermain di retail. Oke, tidak bisa memprediksi. Contoh, kalau Anda punya supermarket, bisa prediksi nggak kira-kira? Menurut Anda bisa prediksi nggak? Beras bulan ini akan terjual berapa? Ada bisa prediksi nggak? Bisa sih dihitung pakai inventory management, bisa dihitung. Tapi benar-benar akurat nggak? Tetap ada faktor X yang kita nggak tahu, setuju nggak? Itu baru satu item. Sementara supermarket itu berapa item? Harus ngitung satu-satu tuh. Kira-kira yang bakal beli sarden bulan ini ada berapa? Karena Anda tidak bisa memprediksi, Anda harus nyetok. Kenapa? Karena variannya terlalu tinggi. Variasi bisnisnya terlalu luar biasa gitu. Barangnya terlalu banyak yang harus dikendalikan. Jadi harus nyetok. Meskipun cuma 10 kali 1000 item itu sudah banyak gitu. Masuk akal nggak? Jo, bisnis yang unexpected variation in sales. Karena saya nggak tahu nih bakal naik turun berapa. Terakhir adalah salesman yang lemah. Salesman yang nggak kuat. Nggak pernah di training, nggak pernah ada skrip, nggak punya skrip penjualan gitu ya. Nggak punya istilahnya training penjualan, tidak tahu caranya untuk closing. Salesman tuh lucu, ditanya, kamu hari ini mau kemana? Saya mau presentasi. Pulang bawa apa kalau niatnya presentasi? Pulang bawa apa? Bawa presentasi lah. Kamu ngapain? Nyari prospek. Pulang bawa apa? Prospek. Emang kita bayar dia untuk nyari prospek? Enggak, untuk closing. Kalau niatnya bawa prospek, pulangnya bawa prospek. Harusnya saya hari ini niat closing 3, pulang minimal bawa closing. Nah, kalau dia niat bawa closing, dia punya banyak kelemahan, dia pasti akan lengkapi. Kalau dia niatnya cari prospek, dia akan mencari ilmu untuk mendapatkan prospek, bukan untuk closing. Ngerti maksudnya? Kalau dia bilang, oh saya ingin membangun hubungan, dia akan cari ilmu untuk bangun hubungan. Bangun hubungan, ngobrol panjang lebar, udah ngomongin tentang istri, anak, masa lalu, masa depan, masa kini. Betul nggak ya? Tentang masa kecil, tentang waktu sekolah, tentang pokoknya akrab banget. Pulang kagak closing. Mungkin nggak? Mungkin, kenapa? Karena niatnya membangun hubungan. Nah, salesman yang weak rata-rata nggak ngerti orientasi mereka kemana. Harusnya orientasinya ke closing. Hanya di Top Coach Indonesia.